Apa malam Al-Qadar itu? Satu. Kemudian yang kedua, keistimewaan apa yang didapatkan di malam Al-Qadar? Dan yang ketiga, ini yang paling penting kaitannya dengan Al-Quran, apa korelasi peran Al-Quran jika dikaitkan dengan malam Al-Qadar yang diinfokan di surah ke-97 ini? Korelasi perannya itu apa? Sehingga kita bisa menggali dengan lebih luas dan menerapkan makna ini dalam kehidupan. Sekarang perhatikan baik-baik. Kita kembalikan ke surah 97. Jika Anda bertanya apa yang disebut dengan malam Al-Qadar serta keistimewaannya, kita satukan dulu. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Allah menyampaikan, tahukah Anda apa dan bagaimana keistimewaan malam Al-Qadar itu? Saya turunkan dulu Lailah, teman-teman. Itu berbeda dengan Lail. Lailah tidak sama dengan Lail. Jika Anda menemukan kalimat Lail, atau seringkali menggunakan alif lam al-lail, bahkan ada surahnya surah al-lail, itu menunjuk waktu malam secara umum. Terbentang dari ba'da isya sampai menjelang fajar. Itu waktunya. Kalau disebutkan Lail. Tapi kalau sudah menggunakan tak ini sudah ada sifat ya, yang membedakan dengan yang pertama. Jadi ini umum sifatnya, malamnya, waktunya umum. Kalau ini menjadi khusus. Ya, jadi satu saja, tidak semua malam, jadi hanya satu, dan punya keistimewaan. Tak marbutah menunjuk keistimewaan, sifat istimewa. Jadi pertama, Allah ingin memberikan isyarat kepada kita, turunnya Al-Quran ini bukan di malam biasa, tapi malam yang sangat istimewa. Beda dengan malam-malam lainnya. Tidak sama. Lalu kita bertanya, ya Allah, apa keistimewaannya? Satu, kata Allah. Ya, teruskan, langsung jawaban Qurannya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Saat malam Al-Quran diturunkan ini, ya, di malam Al-Qadar itu, maka nilai malam itu sama dengan 1000 bulan lebih. Bahasa tegasnya lebih baik dari 1000 bulan. Lebih dari 1000 bulan. Jadi tidak serupa. Lebih. Ya kan? Baik. Kalau kita konversi ini, 1000 ini, ke dalam hitungan kita, itu setidaknya ada 83 tahun kurang lebih. Jadi nilai satu malam itu nilainya, itu kurang lebih setidaknya 83 tahun. Anda bayangkan? Jadi konsekuensinya kalau ada orang beramal, teman-teman sekalian, di malam itu, bersamaan dengan malam itu, Allahu Akbar. Dia sholat misalnya, maka sholatnya senilai dengan 83 tahun tanpa henti. Dia baca Al-Quran, walaupun dia baca satu huruf misalnya. Ya, nun, terus ngantuk, ketiduran, pas malam itu sama dengan baca nun, 83 tahun tanpa henti. Nun, 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 ya. 83 tahun tanpa henti. Dan tahukah Anda pahalanya berapa? Coba Anda gambarkan. Satu huruf bukankah sama dengan 10? Ya kan? Itu di hari biasa, Ramadan kali 10 lagi. Di hadis Al-Bukhari Kitabus Shiyam, kali 10 lagi 100. Sekarang kali 83 tahun. Yang hitungannya bukan 1, 2, 3. Tapi hitungan Allah yang berbeda dengan hitungan manusia. Berapa pahala yang dikumpulkan? Allahu Akbar. Dan saya membayangkan saat seseorang sedang ada di malam itu dan dia istighfar. Taubat dia. Dan digugurkan oleh Allah dosa-dosanya. Kesungguhan istighfarnya menggugurkan sebuah dosa-dosanya. 0. Kosong dosanya. Nah, sekarang yang paling menarik, ini kan baru pahala nih. Baca Quran dapat pahala. Sholat dapat pahala. Sekarang pembahasan utama kita, apa korelasinya peran Al-Quran ini? Hah? Dengan Lailatul Qadar. Korelasinya apa? Fungsi utama Quran dikaitkan dengan malam Al-Qadar itu seperti apa? Ini yang jarang dibahas. Jarang diuraikan oleh para ulama kita, termasuk dalam kitab-kitab ulumul Quran. Baik, sekarang kita gali pelan-pelan. Teman-teman sekalian, untuk mengetahui korelasi itu, kita harus kembali ke pertanyaan ini dulu. Apa ya yang dimaksud Lailatul Qadar itu? Saya telah uraikan kalimat lailnya, yang berarti malam yang istimewa. Tinggal tersisa kita untuk memahami makna qadarnya. Ini. Dari sini baru kita mengetahui tentang korelasi peran Al-Quran dengan malam Al-Qadar. Al-Qadar, teman-teman, secara ringkas
bisa dipahami dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan alur kehidupan setiap hamba. Yang secara umum bisa dipahami dengan dua turunan. Turunan pertama, ada yang sama sekali tidak bisa dirubah oleh apapun. Jadi Allah telah tetapkan. Dan Allah Maha mengetahui seluruhnya, dan ini nggak bisa dirubah. Ya, contohnya apa? Misalnya ajal. Ya, ajal ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua dan nggak bisa dirubah dengan apapun. Nah, cara mengisi ajal, ya, ada kadar Allah yang sifatnya itu Masya Allah kita diberikan ikhtiar di dalamnya. Walaupun untuk ikhtiar itu pun Allah telah mengetahuinya, teman-teman. Jadi sebelum kita kerjakan, saat kita kerjakan, nanti akan kita kerjakan, Allah tahu. Ya, tapi kita diberi peluang oleh Allah untuk berikhtiar di situ. Silahkan. Contoh apa? Ajal, batas usia. Cara mengisi usia ini supaya Allah ridha, itu disebut dengan umur namanya. Apa itu umur? Umur itu, saya sering sampaikan dalam beberapa kajian, sesuatu yang mengandung banyak manfaat. Ya. Sesuatu yang melahirkan kesuksesan. Sesuatu yang melahirkan keberkahan, berkah, bertambahnya nilai kebaikan. Artinya, sepanjang diberikan batas usia, ayo coba gunakan isi aktivitas kita untuk berbuat segala hal yang bermanfaat. Sukses, ayo selama hidup sukses, bekerja yang giat. Dan jangan lupa kesuksesan itu harus punya nilai keberkahan, nilai-nilai positif. Itu yang disebut dengan umur. Nah, untuk bisa mewujudkan ini, kita kan harus berikhtiar. Allah tidak akan membimbing engkau, membantu engkau, merubah engkau, ya, menyempurnakan ikhtiarmu atau menghadirkan cita-citamu sebelum engkau berusaha sendiri untuk berikhtiar. Merubah apa yang kau ingin dapatkan itu. Maksudnya apa? Berikhtiar dulu. Nggak bisa ujuk-ujuk Anda menjadi misalnya seorang jenderal di militer. Anda menjadi pengusaha sukses. Tanpa seketika nggak ada usaha. Tiba-tiba jadi aja. Nggak bisa. Di sini ada ikhtiar kita. Nah, ikhtiar ini pun teman-teman sekalian, ini butuh pedoman. Butuh petunjuk. Kalau nggak ada petunjuk yang benar, bagaimana? Nah, ketika Anda membutuhkan petunjuk, dalam konteks itulah korelasi Al-Quran diturunkan. Karena itu disebut hudan. Jadi ini kaitan erat Al-Quran dengan malam Al-Qadar. Jadi ketika Anda membutuhkan petunjuk untuk mengisi alur kehidupan Anda, nggak ada sumbernya kecuali di sini. Ini yang menjadikan Al-Quran punya nilai besar. Inilah salah satu rahasia yang dibaca oleh para ulama sehingga mereka setiap datang Ramadan sibuk dengan Al-Quran. Jadi di sini banyak disimpulkan bahwa malam Al-Qadar itu adalah malam yang sangat menentukan. Malam Al-Qadar adalah malam yang bisa merubah kehidupan kita. Dalam arti merubah itu adalah petunjuk-petunjuk Al-Quran. Bila kita amati dengan benar, itu akan memberikan pengaruh yang dahsyat dalam kehidupan kita. Bukan sekedar dosa diampuni, pahala berlipat, tapi di sini akan kita temukan sejatinya jati diri kehidupan kita.